Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, terlebih dahulu nama saya Fauzan Nasib dengan NIM 2011-30181. Saya adalah mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah kelas S2E. Di sini saya diberi kesempatan oleh kelompok saya sebagai moderator, dan tema pada pembahasan video ini kelompok saya itu diberi tugas tentang sentence. Selanjutnya saya perkenalkan terlebih dahulu kelompok saya. Dipersilakan. Nama saya Anija dengan NIM 2011301995. Saya dari kelas S2E. Perkenalkan, nama saya Salamia dengan NIM 2011300202. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 2 kelas E. Perkenalkan, nama saya Saifuddin Basri dengan nomor NIM 2011302009 dari kelas S2E. Jadi di sini saya akan menjelaskan a sentence itu apa ya. Jadi a sentence itu is a group of words giving a complete thought. A sentence must contain a subject and verb, although one might be implied. Jadi a sentence itu adalah kalimat yang sekelompok kata yang memberikan pemikiran lengkap. Kalimatnya itu harus mengandung subjek dan kata kerja, meskipun dapat terlihat. Di dalam sentence itu ada declarative sentence. Jadi declarative sentence itu states a fact and ends with a bright full stop. For example, he has every attribute of a dog except a loyalty. Jadi imperatif teks deklaratif itu menyatakan fakta dan diakhiri dengan titik. Misalnya, dia memiliki semua atribut seekor anjing kecuali kesetiaan. Selanjutnya ada kalimat imperatif teks. Imperative sentence itu adalah is command or polite request. It ends with a exclamation mark or period. For example, when a dog runs, you whistle for him. Jadi kalimat imperatif itu adalah kalimat perintah atau permintaan sopan, itu diakhiri dengan tanda seru atau tanda titik. Sebagai contoh, saat seekor anjing berlari ke arah Anda, bersiul untuknya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan compound sentence. A compound sentence must have more than one independent clause with no dependent clauses. Some subject conjunction, punctuation, or but are used to join together. This is clauses. Example, I always wanted to become a writer and she wanted to become a doctor. Membuat kalimat majemuk dengan 3 cara sebagai berikut. Pertama, menggabungkan dua independent clause dengan kata hubung seperti for, and, nor, but, or, in, dan so, dan tanda koma setelah klausa pertama. Kedua, menggabungkan independent clause dengan kata sambung konjuktif adverb dan tanda titik koma setelah klausa pertama. Ketiga, menggabungkan 2 independent clause dengan titik koma. Langsung saja, saya di sini akan sedikit menyampaikan tentang complex sentence. A complex sentence also has more than one clause, but of one there must be an independent clause and the other must be a dependent clause as there are also some particular connector for the clauses of a complex sentence to be connected. Example, I know that you always wanted to be a writer. Here a dependent clause is followed by a connector and independent clause. The other way around is also possible. Complex sentence. Jenis kalimat lain yang perlu dipelajari adalah complex sentence. Apa sih itu complex sentence? Complex sentence atau kalimat kompleks adalah kalimat yang dibentuk dengan satu independent clause dan satu atau lebih dependent clause.
Kalimat ini memiliki satu ide yang lebih penting daripada yang lainnya yang biasanya ditempatkan pada independent clause, sedangkan ide yang kurang penting ditempatkan pada dependent clause. Dependent clause yang membentuk kalimat ini terdiri dari noun clause, adjective clause, dan adverbial clause. Pelajaran tentang clause dan macam-macam clause akan dibahas pada pelajaran terpisah di bab berikutnya. Di sini hanya akan dibahas secara sekilas saja. Perhatikan ketiga macam dependent clause. Yang pertama adalah noun clause. Noun clause atau klausa kata benda adalah klausa yang terdiri dari satu subjek dan satu verb yang berkedudukan sebagai kata benda, baik fungsinya sebagai subjek ataupun objek. Dan yang kedua, adjective clause. Adjective clause atau klausa kata sifat adalah dependent clause yang terdiri dari satu subjek dan satu verb yang selalu dimulai dengan whom, which, was, that, where, atau when. Klausa ini kedudukannya sebagai adjektif yang berfungsi memberikan informasi tambahan pada noun atau pronoun. Dan yang ketiga, adverbial clause. Adverbial clause atau klausa kata keterangan adalah dependent clause yang terdiri dari satu subjek dan satu verb yang selalu dimulai dengan adverbial subordinator seperti when, well, because, although, if, so that, dan sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan compound complex tense. Compound complex tense, a compound complex tense or complex compound tense is a mixture of the feature of compound and complex tenses in one sentence. So it must contain at least two independent clauses and at least one dependent clause. Example, I know that you always wanted to become a waiter, but I always wanted to become a doctor. Here one dependent clause is followed by a complex connector and two independent clauses with a compound conjunction between them. Menggabungkan dua independent clause dengan koordinator kata hubung one boy, or, and, nor, both, or, yet, and, so, dan tanda koma setelah klausa pertama. Perhatikan rumus dan contoh kalimat berikut. In clause plus koordinator plus in clause. Girls study more seriously than boy, for they do not have an ample problem. Klausa kedua memberikan alasan pada klausa pertama. Scholarship helps student to study and it is given to good achievement student. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.